Berita Sumsel 24 jam hari ini. Selama 2 tahun terakhir, dana bantuan program Indonesia Pintar untuk siswa SMP Negeri Bingin Teluk, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara belum diterima para siswa. Terkait hal itu, komite dan wali murid pun mempertanyakan alasan ditundanya pencairan dana tersebut kepada kepala sekolah. Dana bantuan PIP seharusnya diterima 344 siswa SMP Negeri Bingin Teluk. Namun diketahui dari 2019 sampai dengan akhir 2020 atau sejak pergantian kepala sekolah baru, dana tersebut belum dicairkan kepada siswa penerima bantuan PIP. Untuk itulah, Selasa kemarin anggota komit sekolah dan wali murid mendatangi sekolah guna mempertanyakan hal tersebut. Kepada palfresh.com, Komit Sekolah SMP Negeri Bingin Teluk Sarwani menjelaskan bahwa dari data yang dia miliki sebanyak kurang lebih 344 siswa tercatat sebagai penerima bantuan PIP di SMP Negeri Bingin Teluk. Namun sejak 2019 sampai 2020 mereka belum menerima dana bantuan itu. Menurut Sarwani, bantuan itu pernah dibagikan kepada siswa pada tahap awal semester Gasal 2019 oleh Kepsek lama. Namun setelah pergantian Kepsek sekitar Juni 2019 itu sampai 2020 akhir, dana itu belum dibagikan kepada siswa penerima bantuan. Ya, kalau kepala sekolah yang lama nih Pak ya, Pak Deali almarhum, setiap ada bantuan PIP atau PIP cair, langsung disalurkan ke murid. Tapi setelah ada pergantian kepala sekolah yang baru, Pak Desli, tahun 2019 aku tunggu tidak dicairkan juga, tidak disalurkan juga. Tahun 2020 aku tunggu tidak disalurkan juga. Ini saya sebagai komite mempertanyakan hak tanya saya dan pengawasan saya. Saya tanya tanggal 18 saya menghadap beliau. Tapi jawaban beliau ada di bank semua. Kenapa tidak cair? Saya bilang. Karena nanti kita biar sama-sama dengan tahap kedua. Nyatanya atas desakan kita akhirnya hari Senin kemarin baru dicairkan. Jadi selama 2 tahun itu kemana? Itu yang dipertanyakan oleh komite. Ditambahkan Sarwani saat ditanyakan kepada kepala sekolah alasan tidak dicairkannya bantuan selama 2 tahun terakhir, dijelaskannya karena banyak buku tabungan siswa yang hilang. Mohon kiranya pengawasan harus melekat lah. Ini kan sifatnya kan bantuan dari pemerintah langsung untuk para murid yang kurang mampu. Jadi harapan saya semoga niat baik pemerintah itu benar-benar tersalur ke murid yang benar-benar membutuhkan. Sementara itu, Abu selaku wali murid mengungkapkan selama ini dia memang bertanya-tanya kenapa bantuan PIP sejak pergantian Kepsek tidak pernah ada lagi. Dia baru mengetahui sekarang bahwa bantuan itu masih ada. Terpisah, Kepala SMP Negeri Bingin Teluk Dasil dikonfirmasi Palembang Express melalui ponselnya mengungkapkan dia sama sekali tidak ada niat berbuat tidak baik terhadap hak-hak anak didiknya. Namun pengajuan bantuan PIP itu menurut dia tidak langsung cair karena terkadang seperti untuk tahun 2019 baru cair di tahun 2020. Menurut dia, sekolah-sekolah lain juga sama, kadang sampai 4 bulan lebih baru turun bantuan itu. Dia mengakui pencairan dana bantuan sekolahnya mengalami keterlambatan dikarenakan dia sakit dan berada di Lubuk Linggau. Dia pun berjanji akan menyelesaikan hak-hak siswa tersebut. Reporter dan juru kamera Sony Harsono, palfresh.com. Pemirsa, prajurit Yonif Rider 200 Bakti Negara yang tergabung dalam Satgas Pamtas Indonesia Malaysia akhirnya selesai bertugas menjaga keamanan di daerah perbatasan. Kedatangan Satgas di Palembang ini langsung disambut Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Agus Suhardi. Sebanyak 450 prajurit Yonif Rider 200 Bakti Negara yang tergabung dalam Satgas Pengamanan Perbatasan Indonesia Malaysia Purna Tugas selama 10 bulan, para prajurit tangguh ini menjaga keamanan perbatasan negara serta membantu masyarakat sekitar. Kedatangan Satgas Pamtas ini pun langsung disambut Panglima Kodam 2 Sriwijaya Majen TNI Agus Suhardi dan Kapolda Sumsel Irjen Pol Profesor Eko Indra Heri di Pelabuhan Bom Baru pagi tadi. Dalam kesempatan tersebut, Pangdam mengaku bangga atas kerja yang sudah dilakukan oleh Kesatria Sungai Musi ini. Lebih jauh, kata Jenderal Bintang 2 ini, para prajurit ini sudah berhasil menjaga keamanan di daerah perbatasan, mengingat wilayah perbatasan merupakan objek vital negara. Harapan saya tentunya mereka kan di daerah operasi itu daerah perbatasan, dia melaksanakan pengamanan perbatasan dengan waktu yang tidak terbatas. Kemudian dia sekarang ini berada di Rombis, tentunya mereka
perlu penyesuaian lagi dan kegiatan kita di home base dan beradaptasi kembali dengan kehidupan masyarakat. Untuk rewardnya biasa kami memberikan istirahat kepada mereka dengan hitungan, kami ada hitung-hitungannya kalau berapa bulan penugasan dia akan mendapatkan istirahat seperti itu. Kemudian untuk rewardnya bagi yang berprestasi tentunya kita akan berikan ya penghargaan, kemudahan untuk sekolah, kemudian untuk melaksanakan pembinaan karir. Sementara itu, Kapolda Sumsel Irjen Pol Profesor Eko Indra Heri mengaku bangga atas kerja yang sudah dilakukan prajurit Raider 200 Bakti Negara. Keberadaan prajurit ini sangat terbantu kepolisian dalam menjaga Kamtibmas. Reporter dan juru kamera Trisno Rusli, palpres.com. Program vaksinasi di Kabupaten Muara Enim resmi digulirkan dengan ditandai penyuntikan vaksin perdana kepada 11 pejabat di Gedung Serbaguna RSUD HM Rabain Selasa kemarin. Dari 11 pejabat tersebut, sebanyak 5 orang batal divaksin karena tak memenuhi syarat medis. Program vaksinasi di Kabupaten Muara Enim tidak berjalan mulus. Dari 11 pejabat yang divaksin perdana, ada 5 pejabat gagal divaksin karena tidak memenuhi persyaratan medis. Ada beberapa pejabat yang berhasil divaksin yaitu Bupati Muara Enim Haji Juwarsa, Dandim Muara Enim Letkol Infantri Erwin Iswari, Kapolres Muara Enim AKBP Dani Sianipar, Ketua KPU Muara Enim Ahyaudin, dan Ketua PN Muara Enim Elvin Andrian. Sementara 5 pejabat batal divaksin yaitu Ketua DPRD Muara Enim Liono Basuki, Kepala Kejaksaan Muara Enim Mernawati Mansur, Kepala Kemenak Muara Enim Abdul Haris Putra, anggota Bawaslu RUJ serta Sekretaris PWI Kabupaten Muara Enim Sigit Eko Raharjo. Bupati Muara Enim Haji Juwarsa menerangkan sejumlah pejabat batal divaksin karena tak memenuhi persyaratan medis, salah satunya hipertensi. Namun, ada juga pejabat yang gagal karena kesalahan administrasi. Meski demikian, Juwarsa menyebut pelaksanaan program vaksinasi di Kabupaten Muara Enim tetap berjalan sesuai rencana. Selanjutnya, semua masyarakat Kabupaten Muara Enim untuk mengikuti langkah-langkah saya supaya kita terbebas dari COVID-19 dan bisa beraktivitas sebagaimana biasa dan kita tetap sehat. Reporter dan juru kamera Ahmad Fuadi, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Bangunan yang berada di Pulbas Epastar, tepatnya di Jalan SMB 2, dibongkar pemerintah Kota Palembang. Pembongkaran bangunan ini karena dinilai melanggar rencana tata ruang wilayah Kota Palembang. Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa membongkar bangunan yang ada di Pulbas EPA Jalan SMB 2 kemarin. Keberadaan bangunan ini dinilai sudah melanggar peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah Kota Palembang. Koordinator Penegak Hukum dan Penyelesaian Sengketa Ruang Kementerian ATR, Gunung Haryadi mengatakan, bangunan ini lokasinya masuk dalam ruang terbuka hijau sehingga harus dibongkar. Pihaknya juga sudah memberikan peringatan 2 kali hingga akhirnya pemilik Pul Epastar dengan sukarela membongkar sendiri. Pimpinan Epastar Efrinaldi mengaku selama ini mereka tidak tahu kalau tempatnya menyalahi aturan untuk dibangun. Setidaknya ada 60 meter lahan sudah melanggar RT RW termasuk satu bangunan rumah yang sudah menyalahi aturan tersebut. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan dari hasil audit Kementerian ATR dan apa yang disarankan langsung ditindaklanjuti. Penertiban ini dilakukan untuk menjaga lingkungan yang sudah direncanakan pemerintah Kota Palembang. Maka dari itu dari Kementerian ATR bersama kita dari Gakum untuk menerapkan sanksi-sanksi yang sudah diterapkan dengan ada berbagai macam kompensasi. Kita memberikan satu apresiasi lah. Ini adalah sebuah awal yang baik terhadap ketidakpatuhan kita dari sisi aturan yang ada. Reporter dan juru kamera Dian Cahyani Fitri, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Bagi pemirsa yang ingin dikunjungi oleh tim Sumsel 24 jam, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saya Betanika Susmanda, sampai jumpa.